Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading untuk 3 bulan ke depan ya. Reading untukmu di 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni. Ini general reading. Ini energi banyak orang, jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat kalian semua ya. Dan kemudian ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik energinya antara orang yang kalian pikirkan karena orang yang sedang berpasangan dengan kalian gitu ya. Jadi bijak-bijak menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kemudian ini hanya prediksi, ini hanya fun reading, dibawa enjoy, dibawa happy aja. Nggak usah jadi kesel, nggak usah jadi baper ya teman-teman Virgo. Oke, sekarang kita mau lihat kartu kamu. Di sini aku sudah shuffle. Yang pertama kita mau lihat dulu di 3 bulan ke depan itu energimu seperti apa, ada apa saja, gambaran secara umumnya ya. Di sini ada Treasure Island, kemudian di sini ada The Fates, lalu kemudian di sini ada Co-Create. Oke, kalau aku lihat dari Treasure Island, aku melihatnya Virgo, beberapa dari kamu ini kamu akan ada kesempatan, atau misalnya kamu itu kayak tiba-tiba menemukan sesuatu bakat yang tersembunyi yang ada di dalam diri kamu, di mana ini bisa menjadi suatu peluang baru, atau mungkin ini bisa menjadi ide-ide baru ketika kamu baru tahu bahwa ternyata bakatku tuh ada di sini ya, ternyata aku mampu melakukan ini ya. Kadang-kadang memang bakat itu baru datang atau kita baru menyadari setelah sekian lama gitu ya. Nah, bisa jadi kalau kalian dalami lagi, bisa jadi itu kalian akan menjadi expert. Dan ketika kalian menjadi ahli spesialis di bidang itu gitu ya, itu bisa jadi akan membawa kesuksesan, akan bisa membawa keberhasilan. Di sini kan dibilangnya ini kan harta karun ya. Jadi kamu punya kayak harta karun tersembunyi yang sebenarnya itu ada di dalam diri kamu sendiri ya. Seperti tadi aku bilang, apakah itu sebuah bakat, terus kemudian apakah itu sebuah ide baru, terus kemudian bisa jadi juga ini kamu menemukan peluang baru ya yang bisa membawa kesuksesan dan keberhasilan buat kamu gitu Virgo. Ya, itu dalam 3 bulan ke depan dari April, Mei, Juni ya. Coba kamu telusuri lagi. Terus kemudian di sini ada The Fate. Aku melihatnya di sini kamu punya seperti ada semangat, ada kekuatan. Kemudian ada kamu jadi bisa memahami diri kamu sendiri ya. Sebenarnya hampir serupa gitu. Dimana kamu ini bisa mengeksplor diri kamu, kemudian kamu bisa menyadari bahwa diri kamu punya kekuatan itu, kemampuan itu, punya bakat itu, dan bisa jadi ini juga secara spiritual gitu ya Virgo. Kamu seperti ada punya kemampuan yang kamu tuh bisa memahami apa sebenarnya yang dimauin, yang diinginkan oleh diri kamu, yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi sebenarnya kamu ini aku melihatnya punya spiritual yang cukup tinggi ya, cukup bagus juga di sini. Sehingga kalau misalnya ini kamu dalami gitu, bisa jadi ini akan banyak petunjuk-petunjuk yang akan datang kepada diri kamu melalui intuisi kamu kah, melalui tiba-tiba kamu bisa punya ide bertemu dengan seseorang, padahal cuma ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba dari situ kamu kayak ada ting, ide cemerlang apa yang itu bisa kalian wujudkan kayak begitu. Jadi di sini aku melihatnya insting kamu tuh semakin kuat ya dalam 3 bulan ke depan, dan itu bisa menjadi kekuatan kamu untuk kedepannya nanti gitu. Kemudian di sini ada co-create, aku melihatnya juga ini kerjasama ya. Jadi ketika kamu memiliki ide-ide atau ketika kamu mempunyai ternyata aku bakat di situ ya, kamu bisa menciptakan suatu kerjasama dengan seseorang.
bisa jadi ini akan menjadi, suatu kesempatan atau usaha baru buat kamu untuk menciptakan entah itu suatu bentuknya perusahaan, ataukah itu karya seni, atau kamu akan memulai sesuatu yang baru sebagai kreator kah, sebagai influencer kah, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini kamu akan menciptakan sesuatu yang unik, bertemu dengan sesuatu hal yang bisa kamu kembangkan menjadi sesuatu hal yang sangat berguna buat kamu, bisa membawa kesuksesan buat kamu, bisa menjadi bisnis baru, usaha baru kamu. Dan di sini aku melihatnya juga kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan bekerja sama dengan kamu untuk bisa mengkreasikan ide-ide atau bakat-bakat kamu tersebut. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan ketika kamu ingin melakukannya sendiri gitu ya. Ibaratnya kayak kamu menjadi kreator gitu kan, kamu bisa melakukan sendiri, atau kamu misalnya pengen jadi fotografer seperti itu kan, kamu bisa melakukan di awalnya itu sendiri ya. Tetapi kalau memang kamu ingin mulai kayaknya uh, aku udah memang seneng fotografi, terus kemudian kayaknya ide ini bisa diciptakan sama temen deh. Nah, itu juga akan bisa membawa kesuksesan yang lebih baik lagi gitu ya. Sehingga proses itu bisa lebih cepat gitu ketika kita punya tim, ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain gitu, karena kita nggak semua-semuanya kita kerjain sendiri kayak gitu Virgo ya. Jadi aku melihatnya dalam 3 bulan ke depan itu kamu spiritual kamu juga meningkat, intuisi kamu juga semakin kuat, kemudian kamu juga ada bakat-bakat tersembunyi yang muncul dari diri kamu, ide-ide yang baik dari kamu ya, sehingga itu akan menciptakan suatu kreasi yang luar biasa gitu. Apapun itu bentuknya, apapun pekerjaan kamu ya, kamu akan menemukan hal itu. Seperti itu, dan itu akan menjadi suatu peluang usaha, atau itu akan bisa jadi kalau sekarang apa ya, cuan ya, bisa jadi cuan buat kamu gitu. Akan membawa keuntungan buat kamu para Virgo gitu ya. Kemudian di sini kita mau lihat lagi. Ada apa lagi kamu di 3 bulan ke depan ya? Kita mau lihat apa yang Virgo harus lepaskan, tinggalkan atau perbaiki dalam 3 bulan ke depan ya. Di sini kamu ada Three of Pentacles, kemudian di sini kamu ada Ten of Wands, lalu kamu ada The Emperor. Virgo, yang harus kamu lepaskan di sini adalah kamu harus bisa berbagi beban ya. Kamu jangan ragu-ragu untuk apa ya, minta bantuan atau untuk minta tolong gitu, bahwa semua itu tidak harus kamu kerjakan sendiri. Saatnya kamu melepaskan kebiasaan kamu untuk mengambil porsi terlalu banyak, mengambil banyak tanggung jawab ya. Di sini kamu diminta untuk berbagi dengan orang lain, berbagi beban dengan orang lain, minta tolong dengan orang lain, seperti itu ya. Jadi jangan kamu merasa jadi nggak enak atau apa, merasa seakan-akan nggak mandiri gitu. Bukan begitu juga ya, tapi memang ada saat-saat, ada momen-momen di mana kalau sesuatu itu harus dikerjakan bersama tim, ya harus bersama tim. Kalau memang itu harus berbagi tugas, ya berbagi tugas, kayak begitu ya Virgo. Jangan semua-semua kamu mau ambil sendiri karena merasa nggak enak, karena nanti diomongin apa ya. Memang saatnya sekarang kamu harus berbagi beban gitu ya, karena kamu juga banyak hal lain yang harus kamu kerjakan ya, nggak cuma pekerjaan, nggak cuma ngurusin rumah, kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Kalau kamu punya ide-ide baru juga kamu harus mulai bikin planning kayak begitu ya. Kemudian di sini ada Ten of Wands, aku melihatnya kamu perlu untuk melepaskan beban kamu, untuk melepaskan rasa lelah kamu. Jangan memforsir diri kamu, jangan paksakan diri kamu kalau memang kamu sudah merasa lelah ya. Jadi kamu juga harus mau mengacak ke diri sendiri gitu ya, mengukur kemampuan sendiri gitu. Jangan merasa bisa kok, udahlah belum, masih bisa nih, sebentar lagi selesai. Terus aja gitu sampai akhirnya kamu lupa sama diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu harus memperhatikan diri kamu bahwa memang kalau lelah ya kamu harus istirahat.
Kalau memang kamu kehabisan energi yang harus di-charge lagi dengan cara apa, ya istirahat kah, makan enak, jalan-jalan kah, rileks dulu sejenak, kayak begitu ya. Oke, kemudian di sini ada The Emperor ya, Virgo. Lepaskan kebiasaan kamu yang tidak disiplin ya. Jadi misalnya kamu disiplin dalam pekerjaan, tetapi kamu nggak disiplin dalam makan. Asal aja, yang penting makan siang padahal udah jam 3, terus yang dimakan juga asal aja. Dalam berbagai hal ya, dalam setiap aspek, Virgo tetaplah disiplin dalam hidup ya. Jadi apapun itu, kebiasaan yang tidak disiplin, terus tidak terstruktur, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang hal kecil tapi kamu abaikan, seperti itu harus mulai kamu tinggalkan, ya. Jadi kamu harus mulai hidup itu lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih tertib. Kalau bisa itu ya sesuai jalur gitu ya, jangan yang ini baik, yang ini diabaikan, seperti itu ya. Sebisa mungkin kalau memang itu penting buat diri kamu sendiri, ya lakukan dengan disiplin ya. Jangan lupa juga untuk diri sendiri, jangan mengabaikan hal-hal yang juga penting gitu. Terus kemudian atau misalnya itu adalah keperluan untuk keluarga kamu abaikan, misalnya ya saatnya. Misalnya kamu harus menjawab WA, ya jawab WA, jangan alasan kerja, kerja, dan kerja, misalnya kayak begitu ya. Kamu memang harus pintar-pintar membagi waktu gitu ya di sini Virgo, oke. Kemudian kita mau lihat lagi di sini untuk karir Virgo. 3 bulan ke depan aku melihatnya karir usaha kamu sih, kamu sedikit kelelahan dalam karir kamu, tapi aku melihatnya ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu bisa membangun suatu tim. Apakah ini usaha bersama dengan teman-teman kamu, menciptakan usaha baru, ide baru, seperti tadi ya, menciptakan mimpi-mimpi yang kamu inginkan, tiba-tiba itu ingin kamu wujudkan bersama seseorang, bersama teman-teman kamu gitu ya. Tetapi ini akan sedikit membawa kelelahan dalam diri kamu, karena kamu orangnya itu kan orang semangat kerja ya. Virgo ini orang yang sangat suka kerja, fokus gitu kalau udah kerja. Nah, ketika kamu fokus, ini kamu mengabaikan banyak hal sehingga kamu kelelahan di sini. Jadi kamu harus hati-hati dengan pekerjaan yang sedang kamu tekuni saat ini ya. Apapun itu, tetap kamu harus biasakan untuk disiplin dalam berbagai hal ya, sehingga enggak yang satu sukses yang lainnya ambiar gitu ya. Oke Virgo, kemudian kalau aku lihat lagi, kamu juga yang maksudnya nggak usaha ya di dalam pekerjaan kamu di perusahaan kah, sebagai karyawan biasa atau apapun, cobalah untuk disiplin juga ya. Terus aku melihat beberapa dari kalian juga banyak yang agak berbeban dalam pekerjaannya karena mungkin overload ya. Kalau misalnya bisa ya dibagi-bagi pekerjaannya, sampaikan kepada atasan bahwa nggak ke-handle gitu ya, karena nanti kamu akan kelelahan sendiri mengerjakan semuanya itu gitu. Kemudian di sini untuk keuangan Virgo, kalau aku lihat Virgo, kamu diminta untuk mulai mengurangi apa-apa yang memang sebenarnya bukan menjadi beban kamu. Coba kamu telisik lagi, coba dibikin daftar lagi, mungkin karena kamu sibuk sehingga kamu setiap kali ada sesuatu yang harus dibayar, ya udahlah dibayar aja, dan itu akhirnya membuat kacau keuangan kamu gitu ya. Jadi di sini kamu harus kurangi beban keuangan kamu. Kalau misalnya itu ada yang bisa, misalnya contoh ya, misalnya itu adalah kewajiban memberi kepada orang tua gitu ya, bahwa karena kamu sulung misalnya, apa-apa kamu seperti itu ya, padahal kamu sendiri keteter. Bicarakan dengan yang lain gitu ya, bahwa ini beban ini harus kita tanggung sama-sama nih, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini kamu sedikit ada beban keuangan yang
kamu sebenarnya keberatan, tetapi mau tidak mau ini kamu tanggung gitu ya, karena mungkin kamu nggak males ngurusnya, males ribut, nanti jadi gimana, seperti itu ya. Jadi kelola keuangan kamu lebih baik lagi. Apapun yang menjadi tanggung jawab kamu, apapun yang menjadi beban kamu, sebisa mungkin dikurangi ya dikurangi gitu ya Virgo. Kemudian untuk kesehatan, aku melihatnya kamu itu tadi ya, diminta untuk disiplin. Jadi kalau misalnya kamu nggak disiplin dalam makanan ya nanti kamu akan sakit. Asal makan, makan telat, kemudian makannya nggak dipilih-pilih, kemudian kamu kebanyakan kerja, akhirnya kamu kelelahan. Di sini kamu akan bisa jatuh sakit. Terus kemudian di sini aku juga melihat kamu harus kelola stres kamu, kelola kelelahan kamu, jangan forsir diri kamu ya. Ingat misalnya pencapaian saat ini apa yang kamu capai itu akan menjadi sia-sia ketika kamu pada akhirnya hanya harus kamu bayar dengan sakit, jatuh sakit yang misalnya akhirnya kamu berlama-lama di tempat tidur kah, berlama-lama di rumah sakit kah, atau misalnya kamu jadi nggak bisa mengerjakan apa-apa, misalnya kayak gitu ya. Jadi baik-baik kamu menjaga kesehatan kamu dari stres, dari kelelahan, dan dari ketidakdisiplinan dalam hidup kamu gitu. Oke, Virgo, sekarang kita mau lihat cinta ya. Di sini aku melihat cintanya untuk yang berpasangan, untuk yang menikah, aku melihat hubungan kalian cukup kuat ya. Kalian bisa bekerja sama, saling support seperti itu, saling mendukung. Tetapi balik lagi, ada banyak beban permasalahan di dalam hubungan kalian. Jadi di sini kalian diminta untuk bisa berbicara dengan satu dengan yang lain itu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Jangan sampai permasalahan ini memicu emosi kalian sehingga akan menjadi permasalahan gitu. Karena ketika beban itu datang, terus kemudian kalian menyelesaikan dengan emosi, itu hanya akan menambah masalah, menambah beban lagi menjadi lebih ruwet lagi gitu. Karena aku melihatnya di sini untuk cinta ada salah satunya tuh orangnya agak keras kepala, ngeyel gitu ibaratnya ya. Maunya menang sendiri kayak begitu, maunya didengerin, menurutnya dia yang paling benar gitu. Dan bisa jadi kamu juga seperti itu Virgo, kamu maunya diikutin. Jadi di sini aku melihatnya agak buntu gitu ketika kalian menghadapi permasalahan itu akhirnya nggak terselesaikan karena sama-sama keras kepala, sama-sama keras hati gitu ya. Coba kamu endapkan dulu emosinya sehingga kamu bisa berbicara itu lebih baik lagi dari hati ke hati dengan pasangan gitu ya. Kemudian untuk kalian yang masih sendiri, aku melihatnya lebih baik apapun itu coba bereskan dulu apa yang ada di dalam diri kalian ya, apapun itu. Beban-beban apapun ya, beban pekerjaan kah, beban keuangan kah, punya beban kesehatan kah, apapun itu, coba kalian beresi dulu satu-satu, selesaikan dulu. Kemudian ketika kamu memang punya waktu luang yang banyak, kamu mulailah untuk bersosialisasi ya, bertemu dengan orang, kemudian ikuti komunitas, bertemu banyak orang, di situ ada kesempatan kalian akan bertemu dengan seseorang gitu Virgo ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi yang harus kamu perhatikan secara pribadi, secara khusus untuk diri kamu. Di sini ada speak nicely to the other people. Tadi baru aku bilang ya tentang pasangan tadi. Coba jaga, jangan sama-sama egois, jangan sama-sama keras kepala, jangan sama-sama keras hati. Cobalah berkata lembut gitu ya. Bisa jadi ketika kita berkata lembut, pasangan juga akan berkata lembut. Jadi di sini kamu diminta untuk memperhatikan ketika kamu berbicara, apakah itu nada bicara, apakah itu gestur kamu, apakah itu kalimat yang kamu keluarkan. Ya, kamu diminta di sini berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan kepada orang lain, kepada siapapun, apalagi itu ketika kalian bermasalah dengan seseorang ya, dengan pasangan kah, anggota keluarga kah, dengan teman kah gitu ya. Kamu perlu memperhatikan untuk nggak berbicara kasar, nggak berbicara nada
nada tinggi, berbicara menyakitkan kepada orang lain ya. Perhatikan hal ini. Kemudian di sini ada funnel, period of frustration, lesson to be learned. Apa ya ini corong ya. Virgo, kamu perlu memperhatikan untuk apa ya, jangan terlalu fokus pada satu hal saja. Perluas pandangan kamu ya. Tadi ini nyambung sama tadi yang aku bilang untuk kalian yang single ya. Jangan terus fokus pada pekerjaan kamu, fokus pada beban kamu. Tadi aku sudah minta untuk coba diurai apa itu beban pekerjaan, beban kesehatan, beban keuangan, apapun itu diurai. Jadi beban kamu, pikiran kamu itu mulai lebih ringan. Karena ketika kamu fokus kepada banyak hal, itu akan menyulitkan kamu jadi nggak bisa memperhatikan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu diminta untuk perlu memperhatikan bahwa ada masanya kamu itu juga akan frustasi gitu. Sepandai-pandainya kamu, sebisa-bisanya kamu, merasa mampunya kamu, itu akan datang gitu rasa frustasi, rasa stres. Makanya tadi di sini kesehatan kamu diminta untuk tidak stres ya, memikirkan beban seperti itu. Jadi kamu diminta untuk belajar lagi, pengembangan diri lagi, tetapi pengembangan diri kamu itu adalah dengan cara bagaimana mengurangi beban-beban yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati kamu. Yang nggak perlu dipikirin ya jangan dipikirin. Kalau misalnya kerja itu bisa santai jam 5 sore atau jam 7 malam bisa selesai ya selesaikan. Jangan nyari-nyari pekerjaan lagi, nambah-nambah lagi gitu. Overload lagi nanti pikirannya kayak begitu ya Virgo. Kemudian di sini yang ketiga pesan untuk kamu adalah health check up. Jangan abaikan kesehatan kamu Virgo ya. Sesekali kamu harus pergi check up kesehatan diri kamu, semuanya diperiksa kondisinya ya. Jangan abaikan kesehatan kamu. Di sini kamu diminta untuk perhatikan, jangan abaikan. Kemudian kamu harus lebih mempelajari lagi untuk merawat diri kamu. Dalam arti ya tadi ya, pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, olahraga yang sehat, terus kemudian menjernihkan pikiran dari hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi jaga kesehatan kamu secara keseluruhan Virgo. Jangan lupa untuk cek kesehatan juga ke dokter gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat lagi pesan cinta untuk para Virgo. Di sini ada moving, ada physical, kemudian ada location change, kemudian ada habit. The angel are working behind the scene to make this relationship flourish. Oke, untuk yang moving ini aku melihatnya Virgo. Beberapa dari kalian yang mungkin saat ini kalian LDR atau mungkin kalian berhubungan dengan seseorang, sepertinya kalian akan ada perpindahan ya, atau mungkin kalian yang berhubungan dengan seseorang di luar negeri, kalian akan pindah ke luar negeri. Kalian yang berhubungan dengan seseorang di luar kota, kalian akan mengikuti seseorang ini ke luar kota. Aku melihatnya gitu ya. Jadi ada perubahan dalam hidup cinta kalian, perubahan lokasi, lingkungan. Bisa jadi juga kalian akan bertemu dengan seseorang ketika kalian ini moving ya, pindah, misalnya apakah itu tugas belajar, tugas pekerjaan, kamu berpindah tempat seperti itu. Di situ kamu akan menemukan cinta baru gitu. Tetapi untuk kalian yang berhubungan, aku melihatnya akan ada perpindahan lokasi di kalian ya. Bisa jadi itu karena kalian mengikuti pasangan gitu. Kemudian di sini untuk yang kedua ada habit. Di sini Virgo, kamu sepertinya akan bertemu dengan seseorang dan kemudian kamu akan memiliki hubungan yang sangat indah dengan orang tersebut ya. Kemudian aku juga melihatnya kamu diminta untuk
Kalau misalnya saat ini kamu memiliki hubungan, beberapa dari kalian yang memiliki hubungan yang kurang baik gitu ya, kalian harus memiliki kepercayaan kepada pasangan juga. Kemudian kamu harus yakin, kalau memang kamu merasa hubungan ini harus selesai, ya harus selesai. Tapi kalau memang kalian merasa, "Ini sebenarnya berantem tapi aku nggak bisa nih ninggalin dia," tarikannya itu kuat banget gitu. Ya bisa jadi memang kalian berjodoh seperti itu ya. Jadi perbaiki lagi hubungan kalian, bisa jadi ini adalah takdir kalian agar memang hubungan ini bisa jelas terlihat mau berkembang ke arah mana, akan menjadi seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Jadi kamu harus melihat kembali hubungan ini, perbaiki lagi hubungan itu, dan kalau misalnya kalian yang sedang bersama seseorang, bisa jadi hubungan yang kalian jalani saat ini itu adalah uh, jodoh kalian, takdir kalian gitu ya. Makanya kalian bisa jadi sampai mau moving gitu ya, pindah lokasi, ya bisa jadi memang itu jodoh kamu gitu ya. Oke, sekarang pesan spirit guide di sini ada self sabotase. Jangan sabotase diri sendiri ya, sabotase diri sendiri. Mensabotase itu menghambat ya. Ketika kamu di sini dikatakan ya, ketika kamu belajar untuk keluar dari jalanmu, maksudnya keluar dari rencana kamu sendiri, itu tidak akan menghentikan kamu. Seringkali bukan orang lain yang menghalangi pencapaian kamu, melainkan dirimu sendiri, suara hati kamu yang salah, yang menggagalkan rencana yang telah kamu susun dengan hati-hati tersebut. Jadi kamu kadang-kadang harus hati-hati juga dengan suara hati. Apakah itu memang suara hati yang benar dari malaikat penjagamu? Apakah itu suara hati yang menyesatkan diri kamu, yang sebenarnya itu adalah dari dirimu sendiri karena kemalasan kamu, di mana itu akan bisa menghambat diri kamu, Virgo ya. Jangan sampai kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk mencapai tujuan kita, bukan justru orang lain kayak gitu ya. Jadi jangan sampai di sini kamu keluar dari jalur kamu gitu. Kalau memang kamu merasa bahwa jalur kamu ini berat, ya coba istirahat sebentar. Tapi jangan terus putus asa gitu, karena segala sesuatu itu pasti ada tantangannya, tetapi pasti akan terbuka jalan juga gitu. Jadi jangan sampai kamu salah mengartikan apa yang dikatakan oleh hati kamu. Apakah itu sebenarnya adalah kata hati kamu yang dari pembimbing kamu mengingatkan kamu, apakah memang dari diri kamu, ibaratnya setan yang ganggu kamu gitu. Udahlah susah nih, gak usah diterusin, udahlah gak bisa nih kamu, kayak begitu ya. Jadi hati-hati mendengarkan kata hati kamu juga gitu ya Virgo. Oke Virgo, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu di 3 bulan ke depan. Ambil berita baiknya, buang berita buruknya. Sehat selalu Virgo, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, salam.